Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda kelas 7 sekalian, kita lanjut pelajarannya, pelajaran matematika. Hari ini Bapak ingin membahas tentang segitiga. Nah, jadi segitiga ini banyak sekali, baik bangunan maupun lantai ataupun ornamen-ornamen atau karya seni yang terinspirasi dari bentuk dari segitiga ini. Nah, kemudian kita lanjut saja ke materinya. Jadi untuk jenis-jenis segitiga, jika kita tinjau dari panjang sisinya, segitiga itu ada yang disebut segitiga sama sisi. Jadi sisinya ini panjangnya sama, kemudian sudutnya juga sama. Kemudian ada segitiga sama kaki. Nah, di sini sudut dari kakinya sama dan sisi ini yang tegaknya sama ya, dan ini yang berbeda. Kemudian untuk segitiga sembarang, karena namanya juga sembarang, jadi sudutnya berbeda, terus panjang dari masing-masing sisinya itu berbeda juga. Nah, kemudian kita tinjau dari besar sudutnya. Segitiga juga dibedakan menjadi 3. Ada yang dimaksud dengan segitiga siku-siku, salah satu sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Ada segitiga tumpul yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Kemudian ada segitiga lancip yang sudutnya ketiganya itu kurang dari 90 derajat. Nah, kita sudah mengetahui perbedaan segitiga ditinjau dari panjangnya sisinya dan besarnya sudut ya. Nah, kemudian untuk sudut-sudut segitiga ini, jika kita taruh misalkan sudut-sudutnya itu A, katakanlah B dan C, maka total dari A ditambah B ditambah C itu sama dengan 90 derajat. Kita coba aplikasikan dalam sebuah soal. Contoh soal nih. Besar sudut-sudut suatu segitiga berturut-turut 2x derajat, x ditambah 16 derajat, dan 4x ditambah 10 derajat. Nah, hitunglah nilai x. Karena kan A ditambah B ditambah C itu sama dengan 90 derajat, maka tinggal ditambahkan saja 2x derajat ditambah x ditambah 16 derajat ditambah 4x ditambah 10 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, kita tambahkan yang samanya x-nya aja. 2x ditambah x, 3x. 3x ditambah 4x, 7x. Nah, yang satuannya nih, 16 ditambah 10, 26 sama dengan 90 derajat. Berarti 7x derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 26 derajat. Maka 7x derajat sama dengan 64. Maka x derajat sama dengan 64 dibagi 7x sama dengan 9,414 derajat ya. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan sudut luar segitiga yang D ini. Kita misalkan karena tadi kan ABC, di sini kita misalkan di sini ada sudut luar D. Nah, bagaimana cara menghitung sudut D ini? Sudut B ditambah sudut D ini segaris. Nah, kalau segaris membentuk setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran berarti sudutnya berapa? 180 derajat. Berarti B ditambah D sama dengan 180 derajat. Dan D ini sama dengan 180 derajat dikurangi B. Nah, sehingga jika kita mengetahui salah satu sudut yang segaris ini, maka kita bisa mengetahui sudut yang lainnya. Nah, kemudian kita ada contoh soal. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut BAC sama dengan 2x derajat, ACB atau BCA sama dengan 3x derajat, dan sudut ABC yang ini tidak diketahui, dan DBC sama dengan 60 derajat. Nah, karena di sini yang ditanyakan BAC, sudut BAC yang 2x derajat ini, gimana caranya? Nah, kita harus cari dulu BAC ini ya. ABC, sudut ABC ini. Nah, karena kan untuk mencari ini kita harus tahu sudut ini agar diketahui x-nya, nilai x-nya berapa. Nah, sehingga
sudut ABC ini sama dengan 180 derajat dikurangi CBD. Nah, kenapa 180 derajat? Karena kan segaris ya dengan ini, dengan DBC ini atau CBD ini. Sehingga 180 derajat dikurangi 60 sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya. Kan ini ditambah ini sama dengan 180 derajat. Berarti kita tinggal tuliskan aja 2X ditambah 3X ditambah 180 yang tadi diketahui sama dengan 180 derajat. Berarti ini ditambahkan aja, yang X itu jadi 5X ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 120. Berarti 5X sama dengan 60 derajat. Berarti X sama dengan 60 dibagi 5. X sama dengan 12 derajat. Nah, karena BAC yang ditanya ini 2X kan. Kalau X-nya sama dengan 12 berarti 2X sama dengan 24 derajat. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, kemudian untuk rumus luas segitiga. Kan kita sudah sama-sama ketahui ya, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, misalkan kita gambarkan sebuah segitiga, ini tingginya, ini alasnya, ini sisi miringnya. Nah, setengah kali alas, ini kali tinggi. Nah, dan perlu Ananda ketahui atau mungkin udah paham juga bahwa sisi miring itu lebih besar dari alas dan lebih besar dari tinggi ya, nilainya. Nah, kita ada contoh lagi untuk lebih memahamkan tentang segitiga ini. Panjang sisi alas sebuah segitiga adalah 2 kali tingginya. Berarti alasnya itu sama dengan 2 kali tingginya. Nah, jika luas segitiga tersebut 64 cm persegi, nah, kita tentukan panjang sisi alasnya. Nah, kita dapat misalkan tadi, misalkan tinggi itu X, maka alas segitiga kan 2 kali tingginya, berarti 2X ya. Nah, karena luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, maka kita masukkan aja L sama dengan setengah kali 2X kali X. Berarti 64 cm persegi tadi luasnya di sini setengah kali 2X kali X. Nah, 64 cm persegi sama dengan setengah 2X kuadrat atau 64 cm persegi sama dengan X kuadrat. Nah, kenapa jadi X kuadrat? Karena kan 2 dikali setengah 1, berarti 1 sama aja X kuadrat. Berarti X sama dengan akar dari 64. Nah, oke. 64. Nah, akar dari 64 berapa? Nah, X sama dengan 8 cm. Karena panjang sisi alasnya 2X kan. Karena alasnya kan tadi 2 kali X ya, 2 kali tinggi ya. Dan X ini baru tinggi. Nah, berarti alasnya 2 kali X ini. 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Begitu ya cara mengerjakannya. Nah, kemudian ini ada contoh soal yang lain. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, di sini sisi miring lebih besar daripada alas dan sisi miring lebih besar dari tinggi sesuai tadi ya yang kita ketahui di sini ya. Nah, karena sisi miring itu selalu lebih besar dari alas dan tinggi, maka di sini 10 dan 24 itu termasuk alas dan tinggi. Nah, kita tidak tahu apakah 10 ini alasnya atau tingginya, atau apakah 24 ini alasnya atau tingginya. Tapi yang jelas karena rumus segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, jadi tidak masalah mana yang alas mana yang tinggi. Jadi kita misalkan aja 10-nya ini alas, berarti setengah kali 10 kali 24 cm tingginya, maka luas segitiga sama dengan setengah kali 10, 5 kali 24, 120 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin cukup sekian ya materinya untuk hari ini. Kalau Ananda ada kurang paham, silahkan videonya diulang lagi biar lebih paham. Kemudian di sini ada tugas, silahkan ada 6 soal, silahkan Ananda kerjakan analisis. Jika ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan ke pengampunya, silahkan. Ini untuk soal bagian keduanya ada 3 soal jadi 6 soal. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang didapatkan, karena segitiga ini
sering berkaitan dengan kehidupan kita, maka bukan sering lagi ya, sering sekali ya. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga Ananda selalu sehat dalam belajar di rumah, dalam beribadah selalu fit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.